Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-83 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu. Mu siapa? Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mereka orang-orang itu bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Dzil Qarnain. Dzil Qarnain. Qul, katakanlah, saat lu aku akan bacakan alaikum kepada kalian minhu darinya dzikron peringatan, dzikr peringatan atau kisah atau cerita. Akan saya bacakan ceritanya, kisahnya. Orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Dzul Qarnain. Dzul Qarnain itu siapa toh? Mereka tanya begitu. Penanya, orang yang bertanya itu adalah orang-orang Yahudi untuk menguji Nabi atau orang-orang kafir Mekah. Atau memang ada dua pendapat nih. Apakah orang Yahudi atau orang-orang kafir Mekah. Ini berkaitan dengan Makkiyah atau Madaniyahnya ayat ini. Kalau ayat ini dikatakan Makkiyah, berarti yang bertanya itu orang-orang kafir Mekah. Gitu, orang-orang kafir Mekah bertanya pada Nabi SAW. Kalau ayat ini Madaniyah, berarti yang bertanya itu orang-orang Yahudi. Tanya kepada Nabi, Muhammad kan ngerti lah, Qarnain iki sapa? Gitu ya. Jadi bisa dua, apakah penanyanya orang Yahudi yang bertanya untuk menguji Nabi atau orang-orang kafir Mekah. Dzulqarnain adalah Iskandar, Iskandaria itu ya, Iskandar, atau kalau orang Arab nyebutnya, orang Barat nyebutnya Alexander, Iskandar. Dzulqarnain maknanya pemilik dua tanduk. Dzu yang mempunyai, Al-Qarnain ini dua tanduk. Korn itu kan tanduk. Sungu itu loh, sungu tanduk. Itu dua tanduk. Karena kanan kiri kan, berarti yang dua. Ya, makanya terus disebut Qarnain, dua sepasang tanduk. Iskandar dinamai Dzulqarnain karena beberapa pendapat, beberapa penafsiran. Kok sebutannya kok Dzulqarnain, kok duwe sungu, di sungu karepnya apa gitu ya, apa maksudnya itu ada beberapa pendapat. Yang pertama, dia itu menguasai barat dan timur, kekuasaannya luas, kulon tekan etan, kulon yoyo, etan yoyo, sehingga disebut Dzulqarnain, punya dua tanduk. Itu kiasan, kinayah gitu loh. Yang wong, wah itu anu banget loh, kuat banget sampai apa misalnya ya sebutkan tadi duwe sungune kulon enek, etan enek, nah gitu tuh maksudnya kekuasaan, bukan kok sungu dalam arti sesungguhnya, bukan kok tanduk dalam arti yang sesungguhnya, tidak, tapi kekuasaannya ada di barat, ada di timur, sehingga disebut Dzulqarnain. Nah, Qarnain ini apa? Ya, koron pertama timur, koron kedua barat, atau koron pertama barat, kedua timur gitu aja. Itu ya, satu.
Nah, itu nggak biasa kan dalam gelar roso-roso kan gitu tau. Nek sorong Malaysia kan yang di Pertuan Agung, yang di Pertuan Agung. Nek wong apa namanya orang-orang di daerah mana, daerah Aceh sana mungkin ada yang apa yang mulia atau tuanku gitu ya, tauku atau tuanku. Kalau yang di Padang itu ada tuanku, kalau di Jawa ada engkang sampean dalem, panjenengan dalem engkang sinuwun kan gitu ya. Nah, apa boleh nih kok nek dawa gelar nek kaya cara gelare ngoten nggih. Nganggo Sayyidin Panatagomo Kalipatu Rasulillah ngoten ya nggih. Itu apa boleh nih kok. Senopati ing Ngalogo. Nah, niku pasukan panglima perang kan Senopati ing Ngalogo. Sayyidin Panatagomo niku yang pemimpin agama gitu. Sayyidin Panatagomo. Gitu ya. Ini juga sama. Maka dikatakan dua tanduk maksudnya punya kekuasaan yang luas. Yang kedua, menguasai Romawi dan Persia atau Romawi dan Turki sehingga dijuluki sebagai orang yang memiliki dua tanduk. Karena tadi duwe sungu loro, Arabis di Romawi, sungu yang kedua Persia. Waktu itu, bapak-bapak, ibu-ibu, waktu itu memang negara besar itu dua, Persia kali Romawi. Persia niku sana itu di Iran niku nggih. Daerah Iran sana itu. Romawi itu ada di Turki, di Konstantinia. Sekarang jadi Istanbul itu. Ya. Itu daerah di Turki. Maka Romawi, kalau Romawi dan Turki berarti satunya Romawi Barat, satunya Romawi Timur. Kan ada tuh ya, Romawi Barat ada, Romawi Timur ada ya. Romawi Barat itu ada di Roma, gitu. Romawi Timur yang dikatakan Bizantium itu ada di Konstantinia tadi, Konstantinopel. Sekarang jadi Istanbul itu. Jadi aslinya konon jenenge niku Islambul, bukan Istanbul. Islam itu orang Islam, bul itu artinya kota. Jadi Islambul kota Islam ngoten. Jarine ngoten nggih. Mboten aneh wong orang bahasa Turki ya eng atau orang-orang itu gitu. Islambul jadi Istanbul. Wong Jawa jadi Setambul. Nah, itu wong Jawa. Angel Setambul. Nah, ngoten nggih. Terus itu yang kedua, dia punya kekuasaan menguasai Romawi dan Persia sehingga dijuluki sebagai orang yang memiliki dua tanduk. Ketiga, memakai mahkota yang bertanduk. Jadi dia itu duwe kuluk istilahnya apa? Duwe mahkota. Mahkotanya itu mahkotanya itu enten sumune ngoten lho. Jadi kaya biasa to nggih wong perang-perang di waktu aku zaman waktu itu orang pakai mahkota gitu, mahkotanya yang sumune gitu. Jadi bentuknya kayak mungkin gen dianggap kaya banteng ngono ya. Banteng napa sing ngene. Dari sungu-sungu gitu. Jadi karena itu dia dijuluki dengan Dzulqarnain itu karena pakai mahkotanya itu ada tanduknya. Yang keempat, memiliki keberanian sehingga bagai bertanduk ganda. Nah, gitu loh. Kaya dene wong duwe sungu, mergane wani kendel gitu loh. Siap untuk melawan musuh-musuhnya, menanduk musuh-musuhnya, menyerang musuh-musuhnya. Itu yang keempat ya. Yang kelima, memiliki bentuk kepala yang unik sehingga menyerupai dua tanduk walaupun dia seorang manusia. Jadi ngerti kalau maksudnya pripun apa kepalanya itu bentuknya ke bawahnya agak tengahnya agak dalam medun sehingga agak munggah atau ya aing sehingga diganti-ganti kene kaya duwe sungu gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini penafsiran saja nggih. Penafsiran dari ulama, para mufasir menyampaikan seperti itu. Terus yang keenam, memiliki nasab yang utama, baik dari arah bapak maupun dari arah ibu. Nah, kemarin dulu kan belajar masalah warisan itu kan itu. Ini anak, ini yang mati, terus kanan bapak ibu gitu, naik gitu kan. Ya, itu jadi
dari arah bapak maupun dari arah ibu nasabnya utama, punya keutamaan nasab. Yang ini juga orang-orang baik, ya, orang-orang yang mulia, sini juga orang-orang mulia gitu loh. Ibune ya sekolah sing apik-apik, bapaknya ya sing apik-apik, orang mulia gitu, sehingga disebut Dzulqarnain, dua tanduk. Tanduk pertama dari arah bapak, dari arah ibu gitu loh maksudnya. Jadi, nasab itu penting loh. Nasab itu kalau orangnya tidak baik, tidak beriman, ya nasab tidak akan membantu. Tetapi nasab itu diperhitungkan kenapa? Karena biasanya orang itu kalau nasabnya baik, mestinya orang-orang dari orang-orang baik, ya disangka dia juga baik, gitu loh. Gampangnya ngeten. Nek bapak-bapaknya orang-orang soleh, ibunya orang solihah, itu anaknya kan besar kemungkinan juga soleh, solihah, gitu loh maksudnya. Ya. Bukan kok mesti tidak, sebenarnya tidak. Dan kalau ternyata anaknya itu tidak soleh, tidak solihah, nasab yang baik itu juga tidak membantu. Karena ada hadisnya ya, man abto'a amaluhu lam yusrik bihi nasabuhu. Nabi kan ketika gitu. Orang kalau amalannya itu memang jelek, nasabnya tidak akan membantu dia untuk jadi baik. Artinya terus jadi goro-goro peh iki anaknya Nabi, apa peh iki anaknya kiai terus jadi apik mboten. Ya elek ya elek gitu. Tidak akan membantu. Gitu loh ya. Anak Nabi tapi maaf kelakuannya buruk. Kelakuannya menentang ya jadi buruk dia. Gitu, ora enek kok. Enek karena anaknya Nabi terus mesti apik mboten. Gitu loh ya. Sebaliknya, iki anak wong biasa. Wong biasa, orang mudeng agama, orang mudeng ngaji, ini berarti apa ya bisa? Ya bisa, gitu, sangat bisa, tidak ada masalah gitu. Jadi, lagi nasab yang utama tadi cuma begitu. Jadi gampangannya, nek cara wong golek kan nggih, golek mantu ya nggih, golek mantu ya golek. Sik ki wong ngendi kono? Kuwi wong tuane piye kan tentang biasa nih, delok to nggih. Nah, itu kenapa kok? Karena itu tadi biasanya kalau orang baik-baik ya anaknya juga baik gitu. Nenek yang saya bapaknya gini ngapusi orang-orang dino-dino gini ngapusi ayah anaknya ya gini ngapusi ya dicurigai wae ngoten nggih apa mesti ngapusi ya mboten ning wong terakhir niku terah ngoten niku ngoten lho ya makanya terus jadi begitu keadaannya biasanya begitu biasanya karena bagaimanapun juga wong dididik begitu gitu ya. Kalau nyun sewu, bapak ibu ini ku bapak gaweane miso, nyun sewu nggih. Miso ibu gaweane omong kasar. Ya anaknya kan terdidik dengan perkataan seperti itu. Ngoten lho. Bukan sekali lagi bukan mesti elek mboten. Bahwa dia diselamatkan oleh Allah. Sinauso meskipun bapaknya kayak gitu, ibunya kayak gitu terus dia jadi baik bisa sangat bisa. Allah kuasa untuk itu, gitu loh ya. Tapi itu dipertimbangkan biasanya. Maka di sini karena dia punya nasab yang baik, dia memang orang baik ya, orang soleh, punya nasab bapaknya juga baik, ibunya juga baik. Hanya kalau kenapa kita ya bapak-bapak, ibu-ibu, putra, kagungan putra dikandani anak ele, bapak mungkin wong apik lho le, oke mau jadi orang ojo nanti jadi wong elek begitu kan boleh nggak apa-apa untuk bombong hati nih gitu loh. Dibombong kita ini orang-orang baik, orang-orang soleh, solihah, yoga ini dulane kok dulan, gaya ini yang masjid, makmur di masjid, nah gitu loh. Kamu jadi anakku, kok ya kudu dadi ngono kuwi, ngoten, gitu loh ya. Lah nek ternyata kita tidak begitu artinya tidak sebagus itu, ya sudah. Tapi kita sampaikan kepada anak kita itu, nah kamu jadilah orang yang lebih baik daripada bapak, daripada ibu. Bapak mbiyen ngerti ngaji kita telat le. Orang ngerti ngaji wit cilik, ngerti ngaji mulai ngaji umur pinten? Umur 21, 22, 30, 40. Lah kowe cah cilik ayo set cilik ngaji le. Ya ngoten pahamilah Al-Qur'an jokoe bapak iki nek ben telat masalah hidayah kowe. Masalah apa? Sampainya hidayah itu memang waktu itu ya kalah tapi dididik. Para sahabat radhiyallahu anhum juga begitu kan, Umar bin Khattab misalnya, Umar bin Khattab, ya dia, orang Nabi itu diutus Umar sudah gede, dibujuk, dia anak, okay. Tapi walaupun begitu dia masuk Islam, kemudian sudah masuk Islam, anaknya dididik. Bakar juga begitu, anaknya
Kowe cilik sing laki-laki lahir dididik dengan didikan din sejak kecilnya gitu loh. Jangan malah dipikir masalah dunia wae. Ngeten nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kita itu yang pokok. Ayo dhewe sing pokok napa to? Sing pokok niku bekti kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu kan ya bunyi ayatnya itu. Surat Az-Zariyat ayat 56 ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Aku itu Allah maksudnya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi yang paling pokok itu. Lihat-lihatnya ini ngomong sekunder gampangane ngoten. Sekunder ora pokok. Lah kok golek duit iki didukung ibadah. Lho ngoten lho. Kowe kok sekolah didukung ibadah. Ngoten, berpikirnya begitu. Jadi semuanya untuk arahnya ke sana. Bukan kok masalahnya bukan kok lah ibadah lah aku butuh maaf. Lah ya makan kan juga untuk ibadah sama toh. Kok maaf apa? Aku gak kuat ibadah. Lah nek jenengan niate ngoten niku, kalau kita niatnya seperti itu, mungkin makamnya itu diganjar sama Allah. Dapat pahala. Makan, dapat pahala kenapa lah? Iki gak kuat ibadah. Aku kok nek ora makam terus dadi lemes, ngadeg ra kuat. Gliyuri apa? Gliyuri tiba aku lah gak kuat. Makam aku lah apa gak kuat ibadah. Lho begitu loh. Itu ganjaran, dapat pahala. Bapak-bapak cari nafkah, bekerja di sawah, di ladang, di pasar, di kantor, di mana saja ya, nggak cari nafkah itu. Niatnya juga untuk ibadah, sehingga untuk ganjaran. Angkatnya gawe buka warung, buka toko, dapat pahala. Kenapa? Ini ibadah ini. Oh gitu loh, untuk ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Gitu ya, makanya yang paling pokok itu adalah itu. Okay. Nah, karena begitu. Mari sekarang ini kita menegaskan lagi. Sing penting gitu. Lah saiki kabeh arahe rono gitu. Jangan ada yang arahnya bercabang-cabang, jangan. Itu yo penting ya tetap tidak jangan tidak penting, tetapi yang utama adalah itu sehingga semuanya arahnya ke sana. Saat ini nggih. Wong nyambut gawe. Niki wong bukan orang ngaji nggih, kita bicara orang luar. Bahasa kita di luar, ya orang Islam juga. Jadi nyambut gawe teng pabrik niku. Pabrik kan enten 3 shift to nggih. 3 nomor kawan. Seperti kula 3 nggih. Shift ada shift malam, shift pagi, shift siang gitu kan. Niku misalnya enten sing ganti shiftnya itu jam 3 pagi. Jam 3, nek sing jam 2 gitu. Jam 2 isuk, jam 2 bengi gantian. Ganti shift ini. Yang shift ini berhenti selesai, nanti shift berikutnya lagi. Itu nanti coba jaringan Mang Mirsani mau teng pabrik atau di Mirsani. Itu mereka itu datang waktu itu. Ya nggak telat itu, nggak telat itu. Apalagi kalau pabrik yang ketat itu, begitu telat tutup gitu. Nggak oleh gantian. Itu ada yang telat. Tidak ada yang terlambat. Mengapa begitu? Karena itu yang pokok bagi mereka. Begitu. Yang pokok itu. Ada seorang cerita terus kemudian ditulis di buku nih. Saya baca bukunya. Dia itu suatu ketika dia itu ada di daerah di Eropa. Terus ada acara seminar atau apa gitu. Acaranya itu mulainya jam 6 atau jam 7 pagi. Padahal waktu itu musim dingin, wadem, musim dingin bersalju gitu. Jangan kok jam 7, jam 8, jam 9 jam suhunya masih dingin. Kadang-kadang mendekati 0 derajat gitu kadang-kadang ya. 5, 3 derajat itu. Terus dan waktu itu turun saljunya sedang turun. Terus dia berpikir ini paling udah telat kabeh nyampe ini kayak wadem kayak ini gitu dingin-dingin kayak gini kayak turun salju. Terus dia datang agak akhir. Sampai di tempat acara itu dia sudah jam anggaplah acaranya mulai jam 7 kan ya. Ini jam itu kurang 5 menit atau jam itu kurang telu gitu. Enggak jauh-jauh. Sampai di situ ternyata dia orang terakhir coba. Orang yang telat belas itu, orang yang tidak ada yang terlambat. Dia orang terakhir, dia masuk sudah, bisa tutup sudah, nggak bisa masuk lagi. Dia gugup, semuanya kayak ini padahal turun salju dingin kayak gini,
Tidak ada yang terlambat. Terus dia nulis di bukunya. Kenapa begitu? Karena mereka menganggap penting acara itu. Acara ini penting, penting banget. Jadi ini ojo telat, ojo nanti bolos, ojo nanti begitu. Itulah ya. Nah, begitu itu orang yang menganggap penting masalah acara. Lah kalau kita menganggap yang paling penting itu ibadah kepada Allah, maka semuanya juga diarahkan ke sana dan berpikirnya mereka boleh kenapa itu koyo mencari nafkah, mencari uang ya, kayak gitu ya. Itu juga arahnya ke sana. Bukan kok pengen sugih. Nek wis sugih piye kowe? Yo aku urip penak, mboten ngoten, bukan. Itu sekunder itu. Nek wis sugih piye aku iso ibadah dengan lebih bagus lagi. Oh, ngoten lho nggih. Niki contohnya ini akeh dipasang ning napa? AC niki. Nah, wong duwe duit tukokne AC, kan gitu ya. Walaupun urunane iki, kalau ngerti niku. Urunan apa sing enek sing memberi gitu kan. Ada orang bilang, "Ong nopo?" Bilang pada seorang ustaz, "Wong bikin masjid kok urunan, ya enggak jadi-jadi," katanya. Tapi dia sembrono, bikin masjid itu ijen gitu. Maksudnya biaya sendiri gitu loh. Kok nol tekan dadi itu biaya sendiri. Dia lah gimana Pak? Loh kalau bikin masjid itu ya sendiri gitu loh. Nanti jadi nanti. Apakah urunan enggak jadi-jadi gitu. Urun ini ramu. Katanya gitu. Tapi dia sembrono gitu. Gawe masjid jadi. Pokoknya saya bikin masjid jadi. Ya betul. Pokoknya ada tanah gitu. Gawe masjid sudah dari nol sampai selesai. Ini kan begitu tuh. Jadi kan golek duit wong tek wakeh. Bingung ngoten niku. Lah niku tonjo jenenge cucuk niku. Nanti cara gampangane dapat kemuliaan di akhirat. Gitu loh ya. Begitu. Ora kok aku pengen tambah sugih engko di omah nang kono, di omah nang kene ndek. Lah nek di omah akeh-akeh ngoten terus sing apa ora napa jenenge memberatkan nanti di akhirat. Gitu loh ya. Guru hanya untuk begitu saja. Tapi kalau tadi untuk urusan din, nah itu nanti meringankan dia di akhirat gitu loh ya. Enten satu keluarga niku, satu keluarga, bapak, ibu, anaknya dua, empat berarti. Nah niku mobilnya saya 6 sebetulnya. Lo mboten kok ya pengen nggih mboten jane. Mobilnya 6, anaknya loro, bapaknya ibu sisi. Nah niku nek kabeh ndek mobil sisi maka dhewe-dhewe nggo mobil dhewe-dhewe niku, ijik tulah loro mobil niku. Lah masa wong isi nggo mobil loro apa ya iso itu. Kan ya. Artinya tapi akhirnya dia sadar, ada kemudian terus gampangane iki bangane nganggo ning kene dienggo anu urusan ngaji-ngaji bahasa mau gitu. Gitu akhirnya manfaat gitu lah ya. Walaupun tidak ya hanya untuk begitu saja nggo ngopo gitu. Enten meneh wong tuku niku beli mobil karena mobilnya mahal, ora tau dienggo malah. Iman-iman gitu loh. Karena garasi itu mobil itu dienggo apa? Dua-dua ya rugi lah ya gunanya. Begitu contohnya. Jadi kembali sini ya, arahnya ke sana. Dalam kaitan dengan itu juga, kemarin itu barusan ditanya ya saudara kita di Jogja ya. Itu tolong ngomong kelingan ya. Itu acara kita di Giri Subo Rongkop itu diaktifkan lagi. Itu ternyata di sana tuh nonton kita, Satris dan yang lain-lainnya ya. Nunggu kita kapan orang mulai ini piye ya sini gitu. Kalau nanti diusahakan katanya tidak harus hari Jumat, kalau hari Jumat nggak bisa golek dino liya bisa gitu loh, golek dino liya. Nah ini gini nggih. Sithik eding. Nah niki kula tak kira ngomong sithik eding. Kula mriki ulang jenengan iki, terus jenengan mungkin nggih mulang no gitu loh. Ngajar di tempat-tempat lain sana. Aja mau ngaji tok, ampun ngaji ya penting, mulang ya penting. Setelah kita sana itu loh butuh diulang gitu. Butuh diulang, butuh dikandani agama. Pemene nek gelem wis gelem ngono, ngenten-ngenteni. Lah mungkin nek ternyata jenengan dhewe didangu oleh Allah pripun? Pak, menungso kowe. Kayak do pengen ngaji ki ora mbok ulang apa? Aku lo sibuk ya Allah. Sibuk apa coba? Sibuk wong gawean kula akeh. Saiki sibuk mana kita dengan Rasulullah SAW kan gitu tuh ya. Rasulullah sangat sibuk banget, tapi juga dia juga sempat mengajar juga tuh, menyampaikan kebaikan pada orang. Gitu lah ini ya kembali sini nanti yang di Rongkop Giri Subo sana itu pinten kilo sih? 100 kilo jadi nanti 800 paling 800 satu banget
100 kilo atau 80 kilo dari sana nggih. Gitu diulang, ben ngapa ben mudeng agama. Nah, aku ora iso saben anu ya sudah digilir kalau gitu. Wong itu ngajinya katanya cuman selapan gitu. Selapan apa sesasi pisan ngono lho. Nah, gitu ya. Sampaikan ke sana. Ya jadi itu titipan dari kemarin kita ketemu di Jogja itu. Ternyata masih nunggu. Kapan itu mulai ini? Orang diulang-ulang mesake ya gitu. Nggih, nanti tolong dirapatkan lagi, dimusyawarahkan, sinten sing sago berangkat. Aku urung iso mulang, sakit menan wong mriko niku urung gampangane belum diulang apa-apa iso gitu loh. Apa diulang sesederhana yang kita mampu itu bisa kok. Memang butuh diulang gitu ya. Aku isane tak nguruni bensin wae nggih wonten apa-apa. Nek tetep sing mulang ora kudu nguruni bensin tok sing arep mangkat sapa gitu. Iki bensin nek mobil enek, sopir enek wis. Lah sing arep mulang itu sapa gitu. Lah malah mau mobil rono tok lah ngopo mobil enek apa gitu ya. Artinya yang paling pokok yang ajar itu terkara kesananya dan yang lain-lain dirembuk baik-baik gitu loh, penak-penakan direbuk itu nanti dicarikan waktu setidaknya itu tadi kan sarapan kayak dulu sarapan dino sekali 35 hari sekali ya sudah dicarikan waktu ngajar di sana. Oke, itu pesan dari saya. Dunia pernah dikuasai 4 raja, 2 beriman dan 2 kafir. Yang 2 beriman itu Sulaiman dan Dzulqarnain, yang 2 orang kafir itu yang Namrud dan Bukhtanasor, Nebukadnezar. Bukhtanasor itu orang Babilonia. Babilonia saat ini daerah Irak. Namrud itu juga sekitar Babilonia juga, daerah Babilonia juga. Namrud itu musuh Nabi Ibrahim itu, ya. Raja yang jadi musuhnya Nabi Ibrahim itu didakwai tapi nggak mau. Itu 2 kekuasaan 2 orang yang kafir dan 2 orang yang beriman. Kalau yang beriman, yang dia katakan raja menguasai banyak tempat itu Sulaiman, Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain. Iskandar Dzulqarnain disepakati sebagai seorang lelaki muslim yang soleh, tapi diperselisihkan oleh ulama apakah dia itu seorang nabi atau bukan. Jadi ada yang mengatakan Dzulqarnain itu ya nabi, ada yang mengatakan bukan, tapi orang soleh biasalah, orang yang baik, orang yang soleh punya kebaikan. Begitu. Jadi kalau kekuasaan itu, kita kembali ke nomor 11 nih. Kalau kekuasaan itu dimiliki oleh orang soleh, maka jadinya baik. Nabi Sulaiman contohnya ya. Nanti kapan waktu kita sampai ke surat apa nih kok? An-Naml nih. Ini surat Al-Kahfi. Walulas An-Naml itu nomor 16 nih. Nomor 17 An-Naml. 17 gitu ya. Nek udah 16 Jadi ijik pin surat tadi. Ijik 10 surat kasih. 10 surat. Nek sekali pertemuan sak surat ya 10 pertemuan kas. Sak pertemuan sak surat saya tidak rampung. Lah wong jenenge wong ayate iki kata nggih, sithik-sithik lah ya tekan. Jadi surat Al-Naml sana diterangkan Nabi Sulaiman itu ketika menginspeksi pasukan lo ya, lalu tidak mendapati burung hudhud kan itu ya. Burung hudhud kok enak hudhudnya ini ternyata dia itu, saya itu dari negeri sana, wahai raja, negeri Sabak karena itu. Saya lihat di sana itu ada raja, rajanya itu ratu, perempuan. Berarti penguasa itu seorang perempuan. Terus gimana bunyinya? Min saba'im binaba'i yakin. Ini wajatum ro'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' walaha arsyun azim. Nah itu. Saya mendapati mereka itu dikuasai oleh seorang perempuan. Dia punya harta yang banyak, punya kekuasaan, punya harta, punya pasukan yang kuat gitu ya. Kullu syai', terus dia punya singgasana. Singgasana niku napa? Tempat duduke raja niku lho, jenenge napa? Nek wong Jawa niku. Napa? Dampar kencana. Nah, napa niku jenenge? Pokoknya tempat duduk raja singgasana. Gede singgasana yang agung gitu. Terus tutungnya lagi Burung Hudhud mengatakan wajatuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi. Aku mendapati dia
si raja ratu ini tadi dan kaumnya, rakyatnya itu ya sujuduna lisyamsi, mereka itu bersujud pada matahari, nyembah srengenge. Oh gitu loh. Lah begitu disebut itu Nabi Sulaiman langsung tertanam, wah ini itu didakwai iki. Ya kan gitu kan? Akhirnya ceritanya kan begitu, didakwai Nabi Sulaiman. Sik ngene. Kowe kok kono to, wis ngene, tak kei surat. Iki tak kei surat ya. Tak titipi surat gawanen kono ngekekno ratune kuwi. Nah, ini kan dikasih surat ya. Suratnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya waktuni muslimi, kan gitu kan bunyinya ya. Ini dibersani surat An-Naml ini dibuka lagi ada ayatnya. Jadi ini dari Sulaiman dan ini Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Terus Allah ta'lu alayya, kamu jangan merasa lebih tinggi daripada aku. Jangan moso aku aja. Waktu ini mesti datanglah kepadaku dalam keadaan muslim, berserah diri. Wah gitu, ditantang seperti itu Nabi Sulaiman. Ini ratu ini tadi, yang katanya namanya Balkis gitu ya, Balkis atau Bilkis, karena Sulaiman. Ini bukan kok apa namanya mau untuk menang-menangan kekuasaan, buatan. Ini untuk dakwah sebenarnya. Lah karena yang didakwai itu seorang ratu punya kerajaan, punya keraton kerajaan yang gede, punya kekuasaan gitu, dakwahnya begitu. Pokoknya teko kene. Ayo nyerah kowe. Nah, gitu begitu kan. Allah ta'ala alayya waktu ini muslim. Ada dakwahnya juga di depan kan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu kan. Ada bismillahnya di situ. Nah, lalu Ratu Balkisnya itu rembukan iki piye iki? Iki kok nek raja ngirim surat lewat manuk kan itu ya sama Bung terus dijatuhkan gitu kan suratnya. Ngomong ini piye? Nah, teman-teman para hulu balangnya, kok jabatnya itu perkataan nahnu ulu kuwatin wa ulu baksir syadid wal amru ilaiki famburi madza ta'murin. Ya ratu, wahai ratu, kita ini orang negara besar kita ini. Negara besar, kita punya tentara yang kuat. Sudah terserah jenengan. Mau berangkat kita serang saja kita. Oh, kita punya kekuatan kok. Oh gitu loh. Itu kata sinten? prajurit, temenggung lah gitu ya, temenggung atau pejabat-pejabatnya itu. Lantas si Ratu Balkisnya bijaksana dia mengatakan, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah wa kadzalika yaf'alun. Itu kan? Sesungguhnya raja-raja itu kalau masuk ke negeri itu nanti akan menghancurkan negeri gitu. Oh, jadi mau datang sana menghancurkan. Kalau kita nyerang sana, kita menghancurkan sana. Kalau mereka datang sini, ya mereka menghancurkan kita di sini gitu. Wes kene ini nimbang perang gitu nanti daripada perang ini saja. Kita kirim utusan balik. Ini kan dikirim tadi mengirimkan surat ya. Sekarang kita kirim utusan balik, kita bawa hadiah. Nah, gitu loh. Ini subhanallah, ini luar biasa. Ini bentuk diplomasi antar negara itu kayak gitu tuh. Saiki enek uang ngomong Allah ta'lu alayya waktu ini muslimin, kamu jangan merasa lebih tinggi daripada aku, datanglah kamu dalam keadaan muslim, berserah diri. Ini kan tantangannya, tantangan seseorang yang berani nantang kerajaan besar itu mestinya kan bukan kerajaan kecil-kecilan loh ya. Wong nantang misalnya enek cah cilik guru nantang sinten wong gede kurut ya kan dia diguyur tok ya. Ini enggak mesti ada sesuatu ini kok dia berani begitu. Maka gini kita diuji caranya dengan dikirimi hadiah, kasih hadiah. Kalau dia nerima berarti memang dia itu mau butuh duit gampangannya ngoten. Kan ngoten ya, wong akaton muni wae genmu nek dono bayar gitu kan. Maka Sulaiman ketika datang falamma jaa Sulaimana qala atumidunani bimalin. Kata Nabi Sulaiman, apa kamu tuh mau kasih saya harta? Fama atani Allahu khairun mimma atakum. Apa yang Allah berikan kepada kami itu lebih baik daripada yang diberikan kepada kamu. Kowe mau sugih endi karo aku? Lho ngene lho, dibegitukan. Tapi ini bukan sombong-sombongan loh. Ini untuk agar dia masuk Islam loh gitu loh. Ini kalau orang punya kekuasaan Muslim jadi begini nih. Nanti kita juga lihat bagaimana Dzulkarnain ya. Ini saya baru cerita Nabi Sulaiman dulu. Dzulkarnain nanti kita lihat ayat berikutnya bagaimana dia dengan kekuasaannya itu jadi bisa berbuat banyak. Nah, gitu. Akhirnya kan ceritanya terus balik terus akhirnya
Ratu Balkis ke situ, bukan segitu saja. Nanti kita dapati di ayat juga kan, suruh masuk ke sorah, ke istana. Falamma ra'athu lujjatan wa kasyafat an saqai, falamma ra'ahu lujjatan wa kasyafat an saqai. Ketika Ratu Balkis masuk situ tuh, rumah sana istananya becek soalnya enek ketok banyu-banyu gitu, ada airnya. Terus dia menyingkapkan kain dari betisnya. Sedih ini, enek apa istana kok kebanjiran. Ternyata enggak. Itu tuh sorhun mumarodun min kawarir, itu di bawah itu apa kaca gitu loh. Jadi ini apa sih? Tegel itu kocok. Jadi kayak enek banyu nih. Padahal itu bukan ada air, karena kaca itu jadi kayak ada airnya. Nah setelah itu baru lalu mengatakan sudah kalau gitu saya masuk Islam saja. Kalah sudah, gitu loh ya. Lah begini digunakan untuk menundukkan orang agar masuk Islam, begitu kan Islam. Seperti itu kalau orang punya kekuasaan, kalau dia seorang beriman. Tetapi kita juga lihat juga kalau kekuasaan dipegang kayak Namrud itu, lah sudah rusak apa ya gitu. Makanya wong kabeh kudu nyembahku, aku dadi Gusti Allah aku, kan ngono ya. Nyembah saya, tidak mau dihukum, kan gitu, rusak kan. Jadinya begitu. Makanya kekuasaan itu kalau dipegang oleh orang yang beriman jadinya baik, tapi kalau dipegang oleh orang yang tidak beriman, orang kafir, jadinya buruk. Orang lah gede-gede wes, Pak Kepala Desa saja lah, Pak Kades, gitu ya. Nyon sewu, kan tidak semua kepala desa baik kan gitu. Nah, banyak yang buruk juga kan. Nah, gitu. Karena dari ini kepala desa ini biar mau dibantu karo ngomong sing demen-demen itu ya, do fotoan teman-teman, dan dia juga ikut di situ, jadi menang. Si dari programnya ya niku, piye carane memasyarakatkan botoan, masalah berdo mantem carane, memang orang buruk kok, jadinya begitu kan. Tapi sebaliknya kalau kepala desanya orang baik, contoh ya ini yang nyata saja lah, yang nyata ada saudara kita sekarang sudah sudah meninggal. Dadek nih Pak Lurah, kepala desa, mergo apa? Mergo rakyat ini ku pengen duwe Pak Polo jenenge iki. Di sana jenenge Pak Lurah, Pak Polo. Pak Lurah yang salat gitu. Selama iki lurah ora tau salat gitu. Jadi iki wong iki harga ning masjid. Wis yo didukung dadi kepala desa yo. Sidane Pilkades niku menang ya. Didukung oleh orang-orang santri-santri gitu. Tapi dia tuh aku nanti duit, rasa nganggo duit, ora butuh duit, didukung saja. Akhirnya dia jadi kepala desa. Ya sudah, karena dia memang orang baik, orang santri, programnya saiki makmurke masjid. Masjid-masjid sing ngene kuwi sing ora tau eneng jamaah, ayo saiki dimakmurke. Minta bantuan kita juga ya, mulang rono, ayo diulang. Gendong gelendeng masjid begitu. Itu kalau kepala desa yang baik gitu. Makanya tadi kalau kekuasaan itu dipegang oleh orang baik jadinya baik, kalau buruk ya jadinya buruk. Apalagi kalau lebih gede lagi, ini kepala desa, terus kecamatan, gitu, betul gitu, kecamatan, terus kabupaten, terus provinsi, terus negara, yang boleh apa? Semakin dia itu orang yang soleh, orang baik, ya tentunya akan hasilnya akan baik. Tapi kalau dia orang buruk, gitu, ini elek, karena memang dari awalnya memang sudah buruk. Nah, gitu. Maka pelajaran dari ayatnya, orang beriman pasti akan menggunakan apa yang dimilikinya, baik berupa kekuasaan atau harta atau kekuatan untuk mengajak orang lain beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu. Nah, dia pun ngotot nomor dereng. Kalau belum berarti kita masih kurang gitu loh. Jenengan sakit napa? Jenengan sakit aku iso napa jenenge mulang. Nah, sudah diulang orang-orang itu. Aku ora iso mulang ning aku iso ngajari apa lah, keterampilan. Ya itu digunakan juga untuk ngajak kepada orang kebaikan loh. Jadi ya diulang ning ya mau dijak ning kebencian gitu. Misalnya gambarannya nggih. Iso bengkel. Terus mulang ngomong yo ini bangang udah tak ulang tak jadi caranya bengkel. Gratis rasa bayar. Terus deh karena diulang kan terus jadi nama kerap niku ini terus ora tau salah wong ini wong
Lha kowe nek ning kene ya salat, wong Islam ora salat ki piye? Salat. Lho kok dereng saged tak ajari salat. Ayo nek iki ning kene kudu salat, ngumpul ngasar salat. Jadi karena dia ngajari itu tadi, dia punya bengkel, ada orang-orang tuh diajari, terus jadi kepotangan budi, terus dipaksa salat, gitu. Dipaksa dalam artian baik lah ya, paksa salat. Contohnya gini mau punya toko, duit toko. Niki sinten jenenge para pegawai ini juga begitu, pegawai-pegawainya ini didelok. Kowe kok anu to ora tau ketok salat to kowe, ya saiki salat kowe. Nah, kula anu asra alasan pokoke nek kowe gelem nyambut kene ya, kalau nyambut kene nek anggere salat. Nek ora salat rasanya nyambut kene. Begitu, gitu loh. Gunakan seperti itu. Contohnya begitu. Niku kan cara-caranya dipaksa to nggih. Ning ini maksa apik niku. Dipaksa dadi apik mestinya. Nah, anak kita juga gitu kan. Anak itu kan tidak punya tanggung jawab pada anak kita. Itu dadi anake bapak kowe kudu mudeng agama le. Dibuat agar dia paham agama. Begitu loh. Jangan dibiarkan saja wis. Ora yo dalan-dalan dhewe jarene ngono. Dalan-dalan dhewe pripun wong ora dituduh dalan sing bener niku kesasar mengke. Lah wong dituduh kowe kadang-kadang sik kesasar kok. Ngoten ta nggih? Kan ini iki yo dalan iki engko wong nek ora mudeng kan nggih. Sakniki teng kota-kota ning koyo teng Solo lah sing paling gampang kula wong Solo lah nggih. Wong Solo niku mengikuti petunjuk niku lho. Jogja ke sana. Oten niku malah tekan-tekan. Lha dibeng-bengke kok. Jogja rono ngubung rono. Padahal bojane gon tekan yo jenenge anu nggih. Rono sih jadi kita punya kesimpulan ini rambu-rambu ini bagi yang tahu, bukan bagi yang tidak tahu gitu. Karena kalau dia tidak tahu, tambah bingung gitu kasih rambu-rambu itu. Rono, enggak rono, tambah atau tidak tekan-tekan gini. Itu contohnya begitulah ini kembali itu dikandani saja kadang-kadang begitu, apalagi tidak dikandani. Makanya kita harus berusaha agar tidak begitu. Okay? Kekuasaan akan bermanfaat dan berkah apabila dipegang oleh orang yang takut kepada Allah. Nah, itu nek jenenge kan kaya Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib lah itu jadinya baik. Tapi kalau yang pegang itu kayak Namrud tadi, Firaun gitu ya. Nebukadnezar ini, Buktanasor ini. Nasor itu orang yang suka perang, suka membunuh orang, nyerang sana, nyerang sini gitu. Nah, kalau yang pegang orang-orang seperti itu, ya akhirnya rusak negaranya. Kaya niko, cerita teng wayang niko, Petruk dadi ratu. Menate ngerti rakon jenenge Petruk dadi ratu. Petruk niku kan kuno kawan gitu. Kuno kawan niku bagian dek-dekan, bagian pembantu rumah tangga. Gitu. Terus jadi ratu dia itu, jadi ratu. Nah, karena dia jadi raja, jadi ratu, program pertama niku apa? Program pertama nandur napa niku? Nandur pohon. Lho kok nandur pohon? Aku seneng pohon kok. Ngono iki. Apa nandur pohon? Lho pripun to Pak Petro? Niki anu lho, Pak Raja. Niki dalan romo kok dalan nanduri pohon. Terus piye arek liwat? Oh, dalan nanduri pohon gitu. Apa nanduri pohon kabeh? Nah, itu jenenge raja, dadi raja Petro. Dadi ini ngoten niku wau, gitu loh ya. Contoh ini niku guyon niku tapi ya kalau terjadi ya bisa terjadi juga kalau orang yang pegang tidak tahu orang mudeng gitu, tidak tahu apa yang harus dilakukan dia tidak tahu. Akhirnya tinggal siapa yang ngomongi. Ngenek ini. Lah iki piye? Wah, aku ya bingung lah jadi bingung kan karena tidak punya ilmu untuk itu. Sama saja semuanya begitu. Makanya kita juga harus jadi kalau punya kekuasaan tadi kita gunakan untuk kebaikan. Kalau tidak, ya kita harus kalau memang ada pilihan-pilihan gitu ya, pilihan apa saja itu. Ya sik delok sik iki sing mudeng sing apa sing ndi gitu. Kalau kira-kira elek kabeh ya wis elek kabeh kok piye. Nah, piye? Nah, wis enenge iki yang sewu nggih. Iki garong. Iki apa gali. Sing kene iki pemabuk, sing pilih sih. Lah sak pilih kabeh, elek kabeh kok dipilih iki piye. Iki wae sing mabuk wae. Sing penting ora garong. Ya padha wae. Apa mabuk ya kayak gitu juga gitu. Padha wae gitu lho, elek kabeh. Elek kabeh wis rasa ngopo dadak milih wong elek kabeh kok. Gitu loh ya. Gitu keadaannya. Nanti ya yang seperti itu penting kenapa? Karena tadi ayo dhewe ini mungkin ya rekoso nek sing
nyekel niku ora mudeng sedane ya rusak kabeh. Nah, gitu ya. Niki pun isane tambah. Nek dereng niki tutuke sedikit ayat-ayat yang diawali dengan yas'alunaka. Kok dereng muni. Niki lagi muni betul. Oh, oh mergo rapat nggih. Oke, boleh. Baik, sampai di sini dulu. Insyaallah kita waktu yang datang ya. Dulu qauli hadza astagfirullah li wa lakum. Alhamdulillah.